Masuk soal nomor 17 ya. Di situ terdapat gambar di mana terjadi tahap proses-proses mitotik ya atau pembelahan sel. Nah, di sana dikatakan dari gambar di atas yang mana tahap anafase dan telofase. Oke ya. Jadi kalian udah tahu bahwa prosesnya terdiri dari 4 proses yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase ya. Oke, jadi gampang sekali untuk menghafalkan urutannya ya. Nah, sekarang kita lihat kalau yang nomor anafase itu adalah di mana kromatidnya, kalau dalam mitosis ya, kromatidnya akan bergerak menuju ke kutub. Itulah anafase. Nah, yang bergerak menuju ke kutub itulah nomor 1 ya. Kemudian telofase. Telofase itu adalah di mana tahap selnya akan membelah diri, sehingga selnya akan membelah menjadi 2. Kalau kalian lihat di sini, di situ ada gambar yaitu nomor 3. Gambarnya di mana sel-selnya mulai akan membelah diri. Bagian tengahnya terbentuk cincin mikrofilamen ya di daerah bekas bidang ekuatornya. Nah, ini nanti lama-kelamaan dia akan memisah ya. Itulah telofase. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3B ya. Oke, kita masuk ke 18. Sitokinesis terjadi pada tahap titik-titik. Oke, ini seperti soal sebelumnya ya. Sitokinesis itu adalah tahap di mana terjadi pembagian sitoplasma. Berarti kalau pembagian sitoplasma berarti dia akan membelah menjadi 2 sehingga dibagi menjadi 2 ya. Nah, yang membelah menjadi 2 itu adalah tahap telofase ya. Jadi sitokinesis itu terjadi pada akhir telofase di mana diadakan pembagian sitoplasma sehingga setiap masing-masing sel yang terbelah itu akan mendapatkan sitoplasma yang seimbang ya. Oke, jadi jawabannya adalah E. 19. Kromosom pada fase profase 1, meiosis 1 dinamakan tetrat karena ya, jadi pada meiosis ya, khususnya meiosis pertama, itu memang kromosomnya dalam bentuk tetrat ya. Jadi seperti apa sih dalam bentuk tetrat? Yang pastinya ada 4 kromatid atau lengan kromosom ya. Jadi kalau kalian bisa lihat di video saya yaitu cara mudah menghafal langkah-langkah profase 1 meiosis ya. Jadi kalian silakan lihat video saya di channel ini ya. Oke, nah kromosom tetrat itu adalah kromosom yang homolog, jumlahnya sepasang, jadi ada 2 kromosom ya, yang maksudnya sepasang itu ya. Nah, masing-masing dari kromosom ini terdiri dari 2 kromatid ya. Kalau kalian pengen lihat lebih jelas, lihat video saya ya, yang tadi saya udah bilang ya. Oke, jadi jawaban nomor 19 itu adalah B ya. Oke, sekarang masuk ke nomor 20. Pindah silang terjadi di antara lengan kromatid yang titik-titik. Oke, pindah silang atau crossing over itu terjadi pada pembelahan meiosis. Kalau mitosis tidak terjadi pindah silang ya. Nah, khususnya pada profase 1 subfase diploten. Lagi-lagi kalian bisa lihat video saya yaitu cara mudah menghafal langkah-langkah profase 1 meiosis ya. Oke, nah pindah silang ini terjadi di antara lengan kromatid yang homolog ya. Jadi antara satu kromosom dengan homolognya, tapi kromatidnya bukan kembarannya. Kromatid bukan kembarannya atau non-sister chromatid itu kromatid dari homolog kromosomnya ya. Jadi bukan dalam satu kromatid yang dalam satu kromosom, tapi kromatid dengan kromosom homolognya, itu yang bukan kembarannya ya. Jadi jawaban nomor 20 adalah A. Masuk soal nomor 21 ya. Pembelahan sel pada meiosis 1 menghasilkan 2 sel yang titik-titik. Ini hampir sama dengan soal nomor 16 ya, tapi di sana nomor 16 itu adalah pembelahan mitosis ya. Nah, sekarang ditanyakan pembelahan meiosis 1 khususnya ya. Nah, pembelahan meiosis 1 itu menghasilkan 2 sel anakan yang sudah haploid ya. Jadi artinya dia mengandung setengah kromosom dari induknya ya. Jadi kalau induknya 46 kromosom berarti sel anakan yang dihasilkan dari meiosis 1 itu adalah setengahnya ya.
Tapi kromosom tersebut masih berisi sepasang kromatid. Yang berarti itu kandungan DNA-nya masih rangkap 2. Ya, masih rangkap maksudnya. Atau disimbolkan dengan 2C. Ya. Nanti setelah itu terjadi meiosis 2. Nah, tujuan meiosis 2 itu adalah membagi kedua salinan tersebut pada sel anakan yang dihasilkan pada meiosis 2. Ya. Jadi jawaban dari nomor 21 itu adalah C. Yaitu haploid DNA 2 salinan, ya. Oke. Nomor 22. Seorang siswa ingin mengamati tahapan pembelahan meiosis. Siswa tersebut harus membuat preparat dari bagian tumbuhan titik-titik. Oke, pembelahan meiosis itu adalah pembelahan yang terjadi pada sel kelamin, ya. Berarti kalian harus mencari tempat di mana terbentuknya sel kelamin, betul kan? Nah, pada tumbuhan itu tempat terjadinya sel kelamin itu adalah untuk yang kelamin betina itu adalah butik dan untuk kelamin jantan itu adalah benang sari. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 23. Bila suatu organisme memiliki 4 kromosom, maka gambar di atas menunjukkan tahapan pembelahan titik-titik. Oke, kalau kita lihat gambarnya, maka kromosomnya berada di bidang pembelahan atau di bidang ekuator ya. Nah, kalau seperti ini, maka pasti ada pada tahap fase metafase ya, meta itu di tengah-tengah. Nah, sekarang kita lihat ini mitosis atau meiosis ya. Kalau kita lihat lagi gambarnya itu sepertinya kromosomnya mempunyai 2 kromatid ya. Jadi kalau dia mempunyai 2 kromatid, kemungkinan besar itu mitosis atau meiosis 2 ya. Kemudian kita lihat lagi tidak terdapat atau tidak terjadi pindah silang. Berarti ini adalah fase pembelahan mitosis, metafase pada mitosis ya. Jadi jawabannya, oh ini ada 2, bisa A atau C ya. Nomor 24, perbedaan antara tahap metafase 1 dan metafase 2 pada pembelahan meiosis. Oke, jadi ini pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis terjadi 2 kali memang ya, ditanyakan perbedaan tahap metafase 1 dan metafase 2. Oke, kita mulai dari A ya. Keadaan kromosomnya berjajar berupa tetrat di bidang pembelahan. Oke, metafase 1 memang seperti itu. Metafase 2 tidak membentuk tetrat. Betul sekali. Jadi jawaban nomor A itu benar ya. Yang B kita lihat coba nomor B. B terdiri dari leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Oke, itu benar tapi ini bukan tahapan pada metafase ya, tapi profase. C, sel anak yang dibentuk. Tiap-tiap sel membelah menjadi 2 sel anak. Tiap-tiap sel membelah menjadi 4 sel anak. Oke, ini juga tahapan pada telofase ya. Jadi bukan metafase. Jadi yang benar itu adalah A ya. Oke, kita lanjut ke nomor 25. Perbedaan antara pembelahan mitosis dan meiosis. Nah, oke, yang ini adalah perbedaannya ya. Coba kita lihat A. Interfase. Pada interfase setiap kali selesai membelah pada mitosis langsung interfase. Itu benar ya. Meiosis terjadi 2 kali pembelahan tanpa diselingi interfase. Itu benar. Jadi jawabannya A ya kalau saya langsung mau menjawab. Coba kita lihat yang B. Jumlah sel anak yang terbentuk. Mitosis 4 salah. Mitosis harusnya 2. Meiosis hasilnya adalah 4 ya. Tujuan. C. Tujuan memperbanyak jumlah kromosom. Salah juga. Tujuan mitosis adalah memperbanyak jumlah sel ya. Tapi sel anak yang dihasilkan sama dengan sel induknya atau diploid ya. Kemudian D, sifat sel anak yang terbentuk. Mitosis 2N menjadi N, salah juga ya. Harusnya 2N menjadi 2N juga ya. Kemudian tempat mitosis organ kelamin, meiosis sel somatik, ini terbalik juga ya. Ini terbalik, harusnya mitosis adalah di sel somatik atau sel tubuh dan meiosis terjadi. Nomor 26, perbedaan dari spermatogenesis dan oogenesis yang tidak benar. Oke, ya. Ini kalau kalian belum bisa mengerti pembahasan ini, kalian bisa melihat video saya di pembelahan sel ya, tentang oogenesis dan spermatogenesis ya. Oke, kita lihat A, jumlah sel anak yang terbentuk 4 dan 4. Ya, mereka sama-sama 4, cuma nanti yang oogenesis yang 3-nya mengalami degenerasi ya. B, jumlah sel anak yang fungsional, spermatogenesis 4 dan oogenesis 3. Ini yang salah. Jadi jawabannya adalah B. Kenapa? Karena oogenesis hasilnya yang didapatkan 4.
Tiganya merupakan badan sel kutub atau sel polar ya, yang akan mengalami degenerasi atau mati. Jadi yang fungsional atau bisa berfungsi itu adalah satu sel telur atau ovum. Ya, jadi jawaban yang tidak benar itu adalah B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 27. Reduksi kromosom terjadi pada saat perubahan tahap dari titik-titik ke titik-titik. Oke, Yan. Kalau udah reduksi kromosom berarti ini adalah pembelahan meiosis ya. Lagi-lagi kalian bisa lihat video saya tentang pembelahan sel ya. Oke, nah di sini itu ada spermatogenesis ya, pembentukan sperma ya. Pembentukan spermatogenesis itu merupakan pembelahan meiosis ya. Oke, kita lihat dari A itu merupakan induknya sperma, yaitu namanya spermatogonium ya. Kromosom yang terdapat di dalamnya berupa kromosom diploid atau 2N. Ya, kemudian dia melakukan pembelahan, tapi pembelahannya adalah mitosis. Jadilah B. B itu terbentuk spermatosit primer. Lagi-lagi masih diploid kromosomnya ya. Nah, dari B ke C itu sudah melakukan meiosis pertama. Ya. Jadi B ke C, C-nya itu adalah spermatosit sekunder. Ya, sudah melakukan meiosis pertama. Nah, saat dia sudah melakukan meiosis pertama, saat itulah terjadi perubahan atau reduksi kromosom. Ya, ngerti ya? Jadi jawabannya itu adalah B, yaitu B ke C atau spermatosit primer menjadi spermatosit sekunder setelah terjadi meiosis pertama. Dari C ke D itu berupa spermatid, ya. Itu juga dia sudah berupa haploid N, ya. Dan yang E terakhir itu adalah sperma yang sudah matang, ya. Oke, jadi jawabannya adalah B. Nomor 28. Pada tumbuhan berbunga, pembentukan mikrospora terjadi pada titik-titik. Oke, kalian harus tahu mikrospora itu adalah serbuk sari ya. Berarti itu adalah sel kelamin jantan pada tumbuhan. Ya, nah pembentukan mikrospora ini terjadi pada organ kelamin jantan, yaitu apa ya? Yaitu pastinya benang sari. Nah, benang sari ini terdiri dari kotak sari atau antera. Disinilah tempat terjadinya pembentukan mikrospora, ya. Oke, selain kotak sari ada tangkai sari atau filamen, ya. Nah, tempat pembentukan mikrospora, sel mikrospora itu terjadi di kotak sari atau antera, ya. Oke, jadi jawaban nomor 28 itu adalah D. Oke, jadi kalau kalian belum mengerti, kalian bisa lihat video saya tentang pembelahan sel, tepatnya mikrosporogenesis ya, yaitu pembentukan sel mikrospora pada tumbuhan. Sekarang kita masuk nomor 29. Sel haploid terdapat pada sel berikut ini kecuali. Haploid, kalian udah tahu, haploid itu adalah sel di mana jumlah kromosomnya itu adalah setengah dari jumlah sel induknya, ya, atau N, dilambangkan N. Nah, ini merupakan hasil dari pembelahan meiosis, ya. Jadi kalau kita lihat di sini A sel mikrospora itu adalah hasil pembelahan meiosis pada tumbuhan ya, ovum juga ya. Jadi jawaban yang merupakan sel diploid ya, yang bukan haploid itu adalah sel zigot. Mengapa? Karena sel zigot itu adalah hasil fertilisasi atau penyatuan antara sel ovum dengan sperma. Jadi dia merupakan sel diploid atau 2N, bukan lagi merupakan haploid. Oke ya. Kemudian nomor 30, sel ini merupakan hasil dari pembelahan meiosis. Lagi-lagi pembelahan meiosis kecuali, ya, berarti harus haploid karena pembelahan meiosis. Megaspora itu adalah sel kelamin betina pada tumbuhan. Dihasilkan dari pembelahan meiosis. Sel ovum kalian pasti tahu itu hasil dari pembelahan meiosis ya. Nah, sel vegetatif buluh serbuk sari ini juga merupakan hasil dari pembelahan meiosis yaitu mikrosporogenesis ya. Nanti gametofit jantan pada tumbuhan itu dia mengandung 1 inti vegetatif dan 2 inti generatif ya. Jadi sel vegetatif pada bulu serbuk sari itu adalah hasil dari meiosis, berarti dianya haploid ya. Kemudian D sel induk mikrospora. Nah, sel induk berarti dia masih diploid ya, dia belum bukan merupakan hasil pembelahan meiosis ya. Jadi jawaban nomor 30 adalah D. Oke, 30 soal sudah kita akhiri ya. Jadi saya berharap
ini bisa membuat latihan kalian untuk ulangan kalian di bab pembelahan sel ini ya. Mudah-mudahan berguna. Terima kasih.